guys, kembali lagi di podcast Serasi, sama-sama berkarya dan berkolaborasi. Kali ini gue kedatangan 2 bintang tamu yang cantik dari salah satu prodi yang nyentrik banget di Polimedia. Halo. Hai. Oke. Hai. Kenalin diri kalian dong. Oke. Dari Dinda dulu deh. Hai semuanya, sahabat Serasi. Oke, boleh. Nama gue Dinda dari prodi periklanan semester 5. Oke. Ya, Satu lagi. kalau gue namanya Beriel dari prodi periklanan juga, semester 5 juga. Oke, sama-sama semester 5 ya. Iya, betul. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, gue pengen tahu dong kenapa sih lo pilih prodi periklanan? Awalnya itu pas lagi milih itu bukan milih periklanan, malah milih broadcasting. Tapi pilihan kedua iklan kan. Terus habis itu berarti langsung masuk ke iklan. Ya udah, jadi kayak nggak sengaja masuk gitu awalnya. Awalnya nggak sengaja. Tapi makin kesini makin belajar, makin tahu gitu iklan isinya apa aja. Jadinya makin kebuka gitu pikirannya. Mungkin emang jalannya masuk sini karena emang luas banget gitu loh prospek kerjanya. Oke, ya. Berarti awalnya dari tenggelam dulu Iya nih gitu, ya. jadi nggak sengaja kecebur akhirnya dulu. menyelami. Oke. Gitu. Kalau lu gimana, Beriel? Kalau gue sih lebih kayak pas pertama kayak lihat websitenya sih kayak unik banget sih, kayak paling beda sendiri gitu. Terus pas lihat IG-nya kok lebih aktif dibanding dari prodi lain. Tadi juga pengen ngambil DG sih kan, emang dari dulu senang ngedesain kan. Terus pas lihat ini kok dari iklan sendiri unik gitu. Terus pas dilihat matkulnya juga ada semuanya gitu di semua prodi gitu. Jadi ngapain ngambil satu konsentrasi kalau bisa ngambil yang lebih banyak gitu sih. Oke, berarti awalnya ada suatu ketertarikan ya. Iya, dari apa maksudnya? Dari visualnya dulu gitu. Dari pencakupan si prodi ini yang bisa iya. mencakup lebih banyak ya. Benar-benar. Oke, gue denger nih katanya kalian berdua itu keren banget nih, sama-sama keren di Polimedia. Kasih tahu dong ke teman-teman semua prestasi-prestasi kalian. Berduluan kali ya. Oke. Kalau gue sendiri kemarin baru aja ikut NPO dari Politeknik Negeri Semarang ya, Budin. Iya. Ya itu gue ikut NPO itu National Polytechnic English Olympic. Nah, itu gue ikut lomba debat. Gue udah kebiasaan debat. jadi netizen nih kayaknya sih, makanya gue ikut lomba debat. Gue kira tuh kayak ya debat-debat yang tentang masalah politik atau apa gitu. Ternyata lebih ke hal-hal yang general sih. Ya walaupun gue gak bisa bawa nama Polimedia sampai juara, cuman gue bisa tahu sih pengalamannya. Ternyata debat itu harus ada aturannya gitu, nggak cuma lu nyerocos yang Nyerocos nggak ngasal jelas gitu, yang kayak tong kosong buzzer nyari gitu bunyi, loh ya, ya bener. kan. Iya, nah dari situ gue kayak pengalamannya bener-bener beda banget sih. Jadi ngerasain rasanya tuh di parlemen Inggris tuh gimana, soalnya kita pakai syarat British Parliament kan, itu tentang bener-bener improve aja gitu. Misalnya kayak topiknya tentang mental health gitu kan, itu lo dikasih waktu cuma 15 menit dari si mosinya tersebut. Setelah dikasih tahu lo harus bisa ngejawab sama 7 menit. Kalau misalnya kurang lo tuh nggak boleh gitu. Jadi benar-benar Spontaneous gitu deh pokoknya. Terus Berarti dari 7 menit itu harus bisa kayak menyampaikan emosi lu tuh Iya. mengenai si materi tersebut gitu. udah gitu harus banget tahu masalah-masalah di luar dari topik tersebut gitu. Tapi walaupun nggak banyak sih orang-orang yang kayak ini lomba debat kayak ngeremehin banget gitu loh. Iya. Apa sih lomba debat kayak itu mungkin buat orang-orang yang kurang memahami. iya, gitu. ternyata tuh banyak banget larangannya gitu, yang nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jadi harus tahu argumentasinya sebelum Iya, lo ngomong harus gitu. memahami juga kan kalau kita mau menyanggah omongan orang tuh Iya. nggak boleh asal menyanggah aja. Apalagi banget. pakai bahasa Inggris kan. Nah, itu juga nih gue. Iya, gue bener. buat gue yang Sih. belepetan sih bakal susah banget gitu. Dia terus apalagi ya, kemarin gue menang film Apres sih. Oke, Film Apres itu apa? Kasih tahu dulu, film Apres. Film Apres itu lebih ke pemilihan mahasiswa berprestasi. Oke, keren. Juara 2 sih, terus kayak Polimedia kan. iya, Polimedia. Terus Bangga. nanti gue kasih tahu kok di bagian karya ya, bagian karya Oke, dong. nanti. Presentasinya kan. Presentasinya.
Kalau lu gimana nih? Kalau gue juga Dinda? kemarin sama sempat ikut NPO, terus tapi kompetisinya kompetisi storytelling Oke, bahasa berarti Inggris. beda kompetisinya Beda dong. kompetisi. Nah mungkin dari orang-orang mungkin bilang juga storytelling kayak remeh gitu Ya udah kan. cuma ngomong doang. Iya, apa cuma cerita sih, doang gitu kan. Tapi kan harus hafalin story-nya, terus Iya, juga pronunciation-nya juga kan, itu pasti dinilai banget. Betul, terus kayak bahasa tubuhnya juga kayak presentasi biasa Iya, gitu. harus Maksudnya bisa mengekspresikan juga kan. betul, iya. Makanya kayak dari gue ikut ini jadinya bikin ngasih tahu gitu ke orang-orang kalau misalnya storytelling nggak se remeh itu gitu kan. Nah kemarin itu Nggak segampang itu juga. Iya, iya kemarin itu segampang masuk 10 besar top master storytelling itu. Terus Keren. kemarin sempat ikut juga storytelling yang ngadain itu UNAIR, Universitas Airlangga. Itu juga juara 1 storytelling bahasa Indonesia tapinya. Keren banget emang. Iya kayak gitu. Berarti lu udah menguasai banget ya yang menceritakan ya. Sebenarnya baru sih baru pertama kali juga itu storytelling, maksudnya cerita kayak gitu, apalagi pakai bahasa Inggris juga kan makin susah gitu Iya. ya. Karena kalau ngomong itu kan sehari-hari pakai bahasa Indonesia gitu, maksudnya Iya, benar. bahasa Inggris ya lain gitu. Iya. Sebenarnya. Tuh, terus sama kemarin udah itu dong sih. Sama kemarin itu apa namanya? Sempat jadi katanya apa? IPK tertinggi di Iya. periklanan gitu. Wow, Udah gitu doang. Keren ya. Keren pas banget. lagi semester 4. Akademiknya juga bagus banget. Oke, balik lagi nih bahas ke periklanan. Kan pasti banyak orang Iya. yang belum tahu tentang iklan tuh bakal mengiranya kayak apa sih iklan, paling nanti gue kalau udah masuk prodi itu cuma bikin iklan-iklan di TV atau cuma iklan iklan-iklan YouTube di Yang di skip, Instagram. Iya, yang gitu selalu kan. kalian skip gitu kan. Itu sebenarnya gimana sih? Boleh dikasih tahu ke teman-teman semua kalau iklan tuh nggak cuma bikin iklan di TV doang. sebenarnya bener-bener lebih dari itu. Iklan itu kayak isinya tuh bener-bener mencakup semua prodi loh. Kayak pelajaran yang dikasih tahu tuh juga nggak cuman bikin iklan video, bikin Iya. iklan visual gitu, bukan cuman itu doang, tapi juga belajar komunikasi gitu kan. Kita juga harus tahu etikanya dalam membuat iklan Iya, tuh gitu. gimana, Apa enggak syarat-syaratnya. enggak kayak clickbait. Iya. Oke, clickbait ya kan. Terus juga ada kita juga periklanan itu bahasa Inggrisnya itu dari semester 1 sampai semester 5. Jadi beda sama prodi lain yang kayak Oh, cuma iya, sampai iya. semester 2. Iklan tuh kayak mengutamakan bahasa Inggrisnya gitu loh, karena emang Bahasa internasional juga gitu kan. kan. Jadi buat pasang-pasang iklan juga sekarang udah lebih banyak Semuanya menggunakan bahasa internasional. Bilingual. iya, terus juga ada fotografinya juga dalamnya. Oke, fotografi belajar produk, fotografi kan. juga ya. Videografi juga Desain, ada. Videografi. Desain yang paling penting, terus Oke, juga ada pasti ya kalau misalkan desainnya ecek-ecek orang ngeliatnya juga males loh guys. Iya, benar-benar. Apalagi ini kan iklan gitu. Kita juga belajar Pancasila loh. Oke, Pancasila itu nggak boleh banget nih. dilupain. Iya. Dasarnya negara loh. Terus juga ada desain website, aplikasi juga. Website juga UI, bagian ya. UI, UX. Bisa juga apa namanya dipelajarin juga di sana gitu. Jadi kayak bener-bener semuanya tuh ada di iklan gitu. Iya. Kita kan suka gemes ya ngelihat kalau website atau aplikasi pemerintah tuh kayak formal banget, terus Iya, kayak atau kurang Warnanya Di sana, gitu. Kita nyentuhnya mau klik yang mana, tau-tau yang kepencet malah bawahnya. Itu juga di iklan juga belajar. Sebenarnya semuanya benar-benar lebih dari sekedar iklan yang kalian sering skip di YouTube kayak gitu. Oke, berarti bukan cuman kayak iklannya Sprite, nyatanya juga nggak cuman kayak gitu guys, Iya. gitu. Terus ada juga nih yang ngomong kayak nanti paling ujung-ujungnya gue juga cuma cetak poster atau cuma apa pasang-pasang di baliho gitu loh. Kan oh kayak ini ya iklan apa badut ulang tahun. Nah, ya bisa tuh kayak atau enggak sedot WC ya kan. Itu Iya. kan mungkin orang-orang awam di luar sana bakal berpikirannya kayak gitu. Nah, gitu. iya. sekarang kan juga udah pada konvergensi ya, jadi dari konvensional jadi ke digital gitu ya. Iya. Sekarang kan serba digital gitu, apalagi kita juga di rumah terus pasti ngelihatnya iklan online gitu kan, nggak pernah lagi lihat-lihat yang cetak-cetakan Iya, poster gitu-gitu. Jadi kayak sekarang lebih apa ya? Lebih ke kayak Instagram ads. Iya, Oh kayak iya gitu. Instagram Ads. Lebih modern lah. Facebook juga mungkin endorse itu juga iklan. Iya, masuk ke iya, iklan. benar, masuk ke Ada juga apa namanya kayak buat nyari selebgram juga itu harus dipilih-pilih, itu juga ada iya, profesinya. ada agensinya Ternyata juga. di iklan juga diajarin ya. Iya benar-benar diajarin kayak gitu juga. Ada agensinya sendiri tentang apa modeling, terus apa digital ads kan beda-beda. Iya. Oke, kalau nggak salah denger ya, gue nggak tahu nih benar apa enggak. Kalian kayaknya sempet ini juga ya, desain majalah.
desain majalah. Iya, buku sih. Oh, buku atau majalah? buku majalah juga ada. Iya, majalah Jadi itu juga pelajaran ini sih sebenarnya pelajaran copywriting ya. Jadi kayak majalah itu kan banyak. Berarti banyak dari tulisan. prodi gue masuk nih. Masuk Bikin dong. ini ya. Satu jurusan ya kan? Bikin apa tuh namanya berita, tapi kita nggak boleh harus direct banget gitu, apa indirect ya? Iya, Indirect ads. Jadi misalnya waktu itu kan gue bikin tentang Bayu ya. Nah kan kalau misalnya Bayu itu kan sekarang provider tuh lagi dibutuhin banget kan, apalagi lagi di zaman online gini. Nah pas Bayu ini gimana sih cara ngejualnya biar orang-orang tuh nggak kayak bosen banget sih gitu ngelihatnya. Nah itu ada namanya native ads. Nah native ads ini kayak ngejual suatu produk, cuman nggak boleh langsung ke si produknya tersebut gitu. Nah kita bikin kayak artikelnya itu jalan-jalan ke museum tapi virtual gitu. Nah baru di bawahnya tuh ada tulisannya internet kamu lemot. Jalan-jalan virtual. Jadi kayak tersirat iklannya. Jadi nggak nyadar kalau mereka tuh lagi baca artikel tapi ujung-ujungnya promosi. Tapi nggak kelihatan gitu. Itu berarti ada suatu inovasi ya. Maksudnya kayak biasanya kan monoton nih Bayu beli. Iya, nah benar. Sekarang tuh bisa dialihkan dengan cara bikin artikel. Iya, nyambung kan jadi penerbit. Itu ada promosi tentang si Bayu itu sendiri. Betul. Kayak gitu sih. Terus ngomongin periklanan nih, katanya kan hot prodi banget. Waduh, masa sih? Buat tau gak sih biasanya tuh anak iklan tuh kayak yang bikin nyentrik tuh dari mana sih? Kayak karena kan banyak yang nyebut kayak iklan hot prodi banget nih, hot prodi. Gitu. Sebenarnya kenapa bisa jadi hot prodi? Kayaknya karena iklan itu kayak ibaratnya pionir gitu loh, kayak yang paling duluan, paling beda gitu, paling suatu ide. Iya gitu, benar-benar. Jadi kayak kita iklan jalanin duluan nih, tapi yang lainnya gitu, jadi kayak ngelihat jalan juga, jadi kayak benar-benar yang paling mimpin lah istilahnya kayak gitu. Mungkin karena kayak gitu mungkin jadi kayak terus makin kelihatan. Iya, warnanya juga banget ya. kuning banget kan. Beda sendiri Si kuning nih. si kuning nyentrik. Oke, balik lagi nih bahas ke karya. Iya. Boleh nggak sih sombongin lagi karya-karya yang udah kalian bikin gitu? Oke, boleh? Langsung aja kali ya. Boleh. Ini apa nih? Firmana Filma Press itu gue tuh disuruh bikin kayak produk inovasi tentang Sustainable Development Goals di Indonesia sama 4.0 buat apa namanya kemajuan di Indonesia gitu. Mobil shower produk. Nah itu gue bikin produk buat para orang-orang yang PMKS atau orang-orang yang ya kayak tunawisma gitu di Jakarta. Ini khusus buat di regional Jakarta aja sih. Jadi kayak buat homeless people gitu-gitu, kayak pengemis. Nah mereka itu banyak yang kekurangan nggak bisa punya akses sanitasi gitu loh. Jadi kebersihan. Jadi kan di masa pandemi ini tuh bahaya banget dong buat mereka gitu, buat kena terpapar virus tuh rentan banget. Terus gue tuh mikir gimana sih caranya supaya mereka dapat akses gitu. Bikinlah si mobile shower ini. Dia bisa keliling-keliling Jakarta gitu. Coba next. Nah ini tuh kayak targetnya juga pakai bahasa Inggris ya. Gue juga cukup ini nih pusing memahaminya nih. Nah makanya ini sih. ada spesifiknya ini buat yang goals yang ketiga dari SDGs yaitu buat improve dari kesehatan warga-warga di masyarakat di Indonesia, sama yang keenam itu buat sanitasi gitu. Nah dari menjalankan 4.0 revolusi industri di Indonesia menggunakan Internet of Things gitu, dari berbasis aplikasi gitu kan sekarang semuanya serba digital gitu, jadi harus Nah, di sini tuh diambilnya dari data 2018 gitu kan, dari apa ya waktu kemarin datanya, pokoknya dari data statistik Jakarta gitu tentang para homeless gitu. Nah, ya gitulah pokoknya. Next kali ada apa nih? Nah ini ada rintangannya gitu, halangannya tuh kayak
susah banget nyari Volunteer volunteer ya. yang mau nggak digaji kan, semuanya kan butuh duit ya. Iya benar. Terus- Soalnya mungkin dalam keadaan kayak gini kali ya. Terus ya mahal juga sih maintenance-nya Iya. kan, terus susah juga nyari research sama Iya, materinya. benar-benar. Terus susah juga buat nyari, sekarang kan semuanya kan harus eco-friendly ya. Eco-friendly. Kalau Tapi nggak gitu- belum semua juga yang menerapkan. Masih susah sih nyarinya, bener-bener kayak ya harus butuh waktu sama kesabaran Iya, sih ya. benar. Coba lanjut. Terus di sini ada supportnya juga dari beberapa tuh, dari banyakan dari komunitas lokal ya. Terus public figure, harusnya sih mereka aktivis gitu, harusnya mereka ya membuka mata lah untuk Iya. kasus seperti ini. Kan banyak juga yang kayak gua nggak peduli, ngapain amat gua urusin gitu kan. Iya. Ya, Mungkin gitulah. belum banyak yang memikirkan itu kali ya. Kayak gue juga hidup susah, ngapain gue mikir orang lain. Iya gitu. benar sih. Oke, coba next. Nah Ini ini apa? produknya Action. gue pengen Oke, bikin oke. kayak gini sebenarnya, cuman kan kayak ya mungkin bisa di Jadi dia mobile gitu ya. Ah, Bisa pindah kemana-mana guys. jadi orang bisa mandi. Kamar mandi gratis itu. Iya, sebenarnya udah ada sih yang model kayak gini, cuman Tapi lu di luar negeri. inovasi. Iya. Nggak ada di Indonesia. Bukannya ada ya kayak yang di Monas gitu? Itu lebih ke kamar mandi sih. Oke. Kalau ini tuh bisa toilet ya, Oh iya, itu toilet doang. Kalau ini tuh berarti bisa buat mandi. Nah itu tuh jadi dibagi dua section. Yang satunya itu Kamajaya, itu yang buat cowok kan, itu diambil dari nama dewa. Dari bahasa Sanskerta juga sih, ini Tirmana itu Tirta Mandiri Sawana kan. Keren. Terus ada motonya gitulah pokoknya. Iya benar sih, tadi membutuhkan biaya yang cukup Iya, juga. soalnya yang kan cukup besar juga kan. Ya susah buat nyari Iya, bener, trailer bener. gitu. Coba Ya bisa lanjut. dilihat nanti. Udah gitu aja sih. Oke, semoga ini bisa terrealisasikan ya, karena Amin, ini amin. cukup keren loh. Kayak mungkin orang-orang di jalanan sana bukan yang nggak mau mandi, tapi emang karena nggak ada Nggak tempat punya, yang iya. Nggak punya uang juga. menyediakan. Nggak gitu. ada sarana dan prasarananya gitu. Betul. Kan semuanya udahlah nggak mau diomongin. Udah beda pembahasan ya. Maaf. Beda nih Teteh. Oke, lanjut coba dari yang Dinda. Ini ada apa? salah satu tugas, ini sih tugas kuliah yang West Papua deh, tolong. West Papua itu Yang mana? paling pertama. Oh, yang Kakak, pertama ya. ya. Ha-ha. PDF. Ini tugas kelompok sih. Wow. Ini apa? Kayak rebranding ulang West Oh, Papua. rebranding. Jadi kan Papua Barat ini kan jarang ke expose ya, maksudnya padahal kekayaan hayati banyak banget, terus juga pemandangannya bagus-bagus, terus kayak jarang banget ada yang ngeliat gitu loh. Oke. Jadinya pas lagi ini dari Amazis ini bakalan di highlight gitu ceritanya kayak gitu. Coba next. Di branding ulang next. Wow. Ini kayak ini yang mau di branding gitu ya, dari ada tempat wisatanya gitu, culture-nya ada, makanan khasnya kayak gitu sih. Jarang Next. ada yang tahu kan. Iya, Iya, benar. mungkin kalau Raja Ampat sih udah sering ya, tapi yang lainnya coba. Next terus nggak apa-apa. Terus. Ini kayak gambar-gambarnya gitu. Oke. Sekalian. Nah, ini brandingnya tadi gue bilang, Oke, itu kan berarti iklan tuh kayak semuanya ada ya, branding, ngebuat suatu produk biar dikenal tuh juga namanya kan branding kan. Nah, Oke. di sini nih dipelajarinnya hasilnya tuh ini kayak gini nih, kayak Mazis ini kan namanya tuh biar kayak West Papua itu Iya. lebih kelihatan gitu Iya. kan, ya kayak gitu, ada ikonnya, terus next ada logonya, terus Oke, pemilihan iya juga. benar-benar Fontnya itu Next, juga next, dipikirin. kayak gitu sih. Karena supaya eye catching juga nggak Iya, sih, supaya benar-benar. orang tuh tertarik buat ngeliat. Dari wisatawan Indonesia juga kan banyak yang keluar negeri, padahal di Indonesia Indonesia. sendiri tuh banyak banget gitu ya. Oke. Kenapa kita nggak pakai gitu? Ini berarti yang kayak gini-gini tuh bikin sendiri. Iya, bikin sendiri. Oke. Icon-iconnya bikin sendiri, terus juga ada websitenya nanti, kayak ada Nah, ada ini sih yang YouTube-nya. sangat menarik banget website. Iya, kayak gitu. Terus next ada Instagramnya juga, posternya Oh. gitu. Ini ada apa namanya? Merchandise. Iya, merchandise-nya dari Papuanya langsung. Next. Tuh ada welcome sign-nya, next kayak gitu sih. Presentasi kayak gitu. Terus kalau yang storytelling tadi bisa dilihat di Oke. IG-nya di IG-nya BEM Polimedia, sekalian promosikan. Ada Ada videonya kok di kok. Instagram kita gitu. Heeh.
Oke, setelah itu ada lagi nggak nih? Ini ada portofolio sih udah gue gabungin yang Dinda Rahmalia Putri portofolio. Ya. Nah di iklan tuh kayak gimana aja sih? Nggak Oke, cuma desain gitu boleh. kan? Nggak cuma desain. Oh, bisa di zoom nggak? Bisa Ya? di zoom nggak? Bisa lah. Bisa lah. Nah, hello. Ya nggak cuma desain. Coba di zoom dikit lagi. Karena emang kebetulan gue orang desain gitu ya, jadinya mungkin portofolio lebih banyak desain, tapi Oke. nggak pengen ngasih tahu gitu loh kalau di iklan nggak, kalau misalnya kalian nggak bisa desain Ya, juga itu nggak apa-apa divisinya gitu. banyak banyak ada. banget Iya, gitu. Kalau misalnya lebih suka komunikasi bisa masuk account eksekutif. Iya, ngomong-ngomong gitu apa Kayak suka apa namanya Berarti banyak Presentasi. ya. presentasi terus Iya. negosiasi Negosiasi. gitu. banyak banget. Bawah ke bawah boleh. Mager, makan burger. Iya, Instagram feeds-nya kayak gitu-gitu sih. Yang tadi Oh, Oppo. poster-poster. Tapi posternya saya di kereta gitu. Cuman yang gue suka ya, kalau gue suka ngeliat dari anak iklan tuh kayak apa yang dibikin tuh kayak terlihat estetik. Anjir. Nah, Kayak stop boleh feeds-nya tuh dapet. Nah, Boleh ini- berhenti yang mana? yang website aplikasi tadi kan websitenya, sekarang aplikasinya. Kalian bikin juga atau Bikin yang ini mengelola? enggak, bikin desainnya. Ini kan Oh, kayak desain. tampilannya nih, Oh, tampilan ha-ha. profilnya Iya, nih. iya, User iya. interface. Iya, heeh. Dari Premium nih. Kayak gitu. Oke. Terus juga ada fotografi. Pokoknya diambil semua deh sama iklan, agak maruk sih, cuman banyak Kita jadi banget. bisa semua. Iya, betul. Bener sih. Heeh. Oke, berarti emang kayak semuanya tuh mencakup juga ya di Iya. iklan, kayak misalkan mau bikin suatu iklan nih tentang minuman, berarti lu foto produk juga, lu Iya. bisa bikin kata-kata Bisa. buat memancingnya, terus nanti lu Copywriting, bisa fotografi, bikin heeh. desainnya, Videonya. Videografi. gitu. Banyak deh. Iya, terus gue pengen nanya, bangga gak sih kalian masuk iklan? Bangga banget. Bangga dong. Apalagi dari itu semua juga kayak tadi kan gue lihat prestasi kalian tuh kebanyakan lebih di komunikasi ya. Iya. Itu kan Iya. berarti maksudnya masuk juga dong ke apa namanya, ke dalam prodi ini gitu. Gue mau cerita juga deh, karena iklan itu apa ya, kultur sosialnya ada, kayak kekeluargaannya tuh juga Oke. erat gitu ya. Maksudnya dulu tuh juga gue kan kupu-kupu ya, kuliah pulang Kuliah pulang. gitu kan. Tapi kan ada banyak yang nongkrong gitu ya, pas diajak gitu. Pas lagi awalnya tuh gue nggak mau gitu, kayak nggak mau, ngapain sih nongkrong, pokoknya Iya, ambis kayak deh, males. pokoknya Iya, ambis oke. banget. Habis itu semenjak ikut kepanitiaan kayak acara, terus juga kemarin sempet jadi kadif Mentor, mentor gitu di acara orientasi prodi periklanan, itu kayak jadi banyak teman, terus juga jadi ikut nongkrong juga gitu. Maksudnya sesekali lah pokoknya kayak Oke, berarti dari kekeluargaannya juga anak-anaknya mungkin benar-benar. sangat ini banget ya. Jadi kayak dari acara-acara iklan yang diadain sama iklan sendiri tuh ngebuat bonding gitu dari masing-masing mahasiswanya, jadinya deket gitu. Jadi Oke. nggak kayak satu sama lain tuh kenal, walaupun masih walaupun yang angkatan bawah itu virtual ya, tapi mereka tuh udah ada acara gitu loh. Jadi Oke. mereka udah ada kepanitiaan sendiri, Iya, udah kayak punya. mereka udah punya ketemu gitu loh, daripada yang di rumah aja terus nggak kenal temennya siapa gitu kan, itu makin nggak enak, nggak seru Iya, gitu benar, kan. kayak- Nah, Makanya kita juga harus nyatuin mereka kan. iya betul, Iya, makanya iya, dia benar-benar. ada acara kayak gitu, jadi makin Kalau nyatu. dia nanya juga ya kita jelasin juga kok keadaan di kampus tuh gimana sih Oh, gitu. ha. Jadi ya jangan malu bertanya, soalnya nanti sesat di jalan ya kan. Oke, ya benar. Terus sebelum kita tutup nih, 3 kata yang menggambarkan prodi kalian dong. Be the most ya. Beda banget. Oke, di Demas. Kalau lo Dinda? Kalau gue komunikasi, branding dan desain itu udah Oke. mencakup iklan banget. Keren. Terus ada nggak sih yang ada nggak sih pesan buat teman-teman semua yang mungkin mau masuk periklanan? Banyak sih pesannya ya, kayak jangan takut buat nyoba gitu ya, apalagi kan kalau misalnya ada suatu prodi yang kalian nggak tahu tuh harusnya kalian excited dong buat Iya. nyari tahu, jangan cuman maunya milihnya yang Udah ya, terkenal-terkenal iya, aja gitu. harusnya lebih explore dong kan. Iya, benar. Kita juga nggak tahu kalau misalnya kalian emang mau masuk suatu prodi yang apa namanya harus banget udah dikenal, itu universal kan, juga banyak Belum tentu saingannya gitu. menentukan kesuksesan kalian juga kan. Belum tentu kan masuk yang prodi kayak eksak gitu. Iya. Udah Pokoknya kalau mau masuk iklan, pokoknya kalian gak bakal nyesel masuk iklan. Satu, karena
iklan itu lulusannya tuh keren-keren banget sumpah. Ada di mana-mana. Banyak banget yang udah kerja di perusahaan-perusahaan besar terus dapat profesi yang tinggi juga. Maksudnya Iya. kayak prospek Lulusannya itu nggak main-main Iya, loh. nggak main-main walaupun ya kita jadi nggak bakal nyesel. Juga waktu itu ada lulusan iklan yang pernah pertukaran pelajar ke Cina, Shanghai dari iklan sendiri. Jadi kayak bener-bener nggak main-main gitu loh, kayak udah kayak gitu aja udah keren banget iklan sendiri kan. Jadi kalau menurut gue sendiri nggak bakal bener-bener nggak bakal nyesel. Orang gue yang kecemplung aja nggak nyesel sama Iya, sekali benar, karena benar. bener-bener excited, nggak sabar buat kerja nanti, terus juga nggak sabar buat nyoba yang gue udah pelajaran di iklan gitu, kayak Oke. pengen gitu. Kalau bisa nanti ini prodi jadiin D4 kali ya. Next. Oke, jangan bahas di gue karena gue nggak tahu apa-apa. Pokoknya Terus 2 juga- bintang tamu ini tuh keren banget. Ya terus juga semoga ini kan BEM ini kan udah nge-highlight orang-orang yang Iya. berprestasi ya. Maksudnya semoga kedepannya Hima juga kayak highlight Hima lain gitu, prodi yang lain juga nge-highlight anak-anaknya yang Prestasinya. berprestasi gitu. Karena kayak banyak gitu, karena nggak cuman banyak yang ketutupan. Oke, Ketutupan karena sama ya. nah benar banget nih, Dikit dari lo mancing gue buat ngomong ketutupan itu. Sebenarnya adanya kita bikin serasi ini tuh buat menyombongkan teman-teman Bener semua, kan gue? menyombongkan teman-teman semua tuh yang emang punya potensi besar dalam berkarya Iya. dan prestasi-prestasi lainnya tuh buat kita kasih lihat loh, ternyata di dalam Polimedia, terutama kampus Polimedia itu gak cuma sekedar nongkrong Iya. atau cuma adanya prodi-prodi kayak gini, Banyak tapi tuh yang- banyak orang-orang yang berprestasi gitu loh, bukannya buat sombong gimana, tapi tuh ini buat memotivasi kalian semua gitu loh teman-teman. Kan kampus ecek-ecek deh pokoknya, udah bagus, keren. Oke, Bukan kampus yang iya. Bukan kampus yang ya yaudahlah, pokoknya kita keren karena kita Serasi kampus keren deh kreatif. pokoknya. Keren banget deh. Oke, mungkin itu aja podcast kali ini. Bye bye. Bye. Nah.